suaranya hilang. Hari ini kita sama-sama akan belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Satu perkataan yang akan membuat kita ini mengetahui apa arti dari kata yang dia katakan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini perlu kita semua mengerti supaya kita jangan salah mengerti. Karena kenyataan di muka bumi ini banyak orang bisa salah mengerti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca dari Matius 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang genap, agar kita boleh bergantian supaya setiap mata tertuju di ayat-ayat yang tercatat sana. Matius 22 ayat 1. Sorry, ini salah teknik sedikit. Kalau saudara punya Alkitab lebih bagus. Saya sudah dapat sekarang ya. Okay. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. 1, 2, 3. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Orang-orang itu tidak mau datang. Ayat 4. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah sedia, tapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka menemukan semua orang yang dibantai di jalan-jalan orang-orang dan orang-orang yang baik, sehingga ruangan perjamuan kawin itu dipenuhi. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki
kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Saudara-saudara, kisah ini ya adalah perumpamaan, tetapi kita boleh mengerti tujuan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, karena dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selalu mau menganiaya dia. Setiap kali dia berbicara tentang siapa dia, selalu mereka salah mengerti, ada yang mau melempari dia dengan batu. Oleh karena itu dia sampaikan perumpamaan ini. Perumpamaan itu artinya kisah yang mirip, ya, tidak semuanya sempurna, tetapi untuk orang-orang di situ bisa mengerti. Banyak sekali perumpamaan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kalau ia bertemu dengan petani, ia berbicara tentang benih. Kalau ia ketemu dengan penangkap ikan, ia berbicara tentang ikan. Luar biasa, Tuhan Yesus satu pribadi yang mampu memberikan orang yang tidak mengerti bisa jadi mengerti, karena ia memakai perumpamaan. Nah, perumpamaan ini sebenarnya adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang ahli Taurat, orang Israel. Mereka ini sebenarnya yang pertama diundang. Ya, sudah diundang, sudah surat undangan sudah dikirim, artinya Taurat sudah dikasih, ya, tetapi mereka di sini pada hari sudah siap, sudah mendekat kepada perjamuan itu, tidak ada yang RSVP gitu. Ya, kalau kita sekarang kan RSVP, nggak ada nih. Tentu pada waktu itu raja bukan zaman sekarang lihat di WA atau siapa yang sudah masuk, belum. Karena masih teknologinya belum seperti sekarang. Nah, ya lihat kok orang-orang yang sudah diundang namanya ini tidak datang. Jadi dia menyuruh hamba-hambanya, ayo pergi ingatkan mereka lagi. Ya, dan bukannya mereka ini menjawab dengan baik. Ada yang bilang, oh saya sedang berurusan dengan ladang, mungkin ini panen. Ya, saya berurusan dengan usaha saya. Ada yang lebih jahat, punya langsung mukul yang para yang mengundang itu, bahkan ada yang membunuh. Sebenarnya Tuhan berbicara ini karena sudah berulang-ulang kali Tuhan mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya, untuk mengingatkan supaya orang Israel itu bertobat. Tetapi mereka selalu saja, termasuk membunuh Nabi Zakaria, nabi yang terakhir dibunuh. Saudara, bayangkan jahatnya orang-orang. Memang ini satu bangsa adalah bangsa yang Tuhan pakai teladan untuk di dunia ini, karena mereka itu keras kepala, keras, disebut ini ya, tegar tengkuk. Mereka itu hanya asalnya itu ya maunya apa yang free lah, gitu ya, memberontak. Tahu nggak kenapa 10 perintah Tuhan itu diberikan ke orang Israel? Tahu nggak? Karena waktu pertama kali pergi orang Prancis tanya, kamu ini enggak mau 10 perintah enggak? Oh, apa saja bunyinya? Salah satu, jangan berzina. Orang no, orang Prancis bilang, kita semua di sini tidak bisa terima yang ini. Benar enggak? Pergi ke orang Italia, cari ya, jangan membunuh. Karena ada di 10 perintah. Oh, kita di sini mafia. Jadi pasti membunuh itu biasa bagi kita. Pergi ke orang Cina. Wah, jangan mengingini kekayaan yang ini. Maksudnya jangan mengingini. Kita orang Cina semuanya cien. Kalau nggak cien, nggak enak. Terus ke orang Yahudi, dia
10% ini bayar enggak? Oh ini for free. Oh ya kalau gitu 10 saya ambil aja semua. Gitu ya. Ya, ini hanya pura aja ya. Tapi ini untuk mengingatkan kepada kita setiap bangsa itu punya karakter masing-masing ya. Tetapi Tuhan memilih mereka itu punya alasan. Meskipun mereka tidak taat, sampai satu bangsa yang dibuang, dicerai-beraikan sejak tahun 70 dan akhirnya baru kembali 1948, 1800 tahun lebih. Nah, mereka ini tidak mau. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa raja marah dan membunuh mereka, yaitu sesudah itu Jenderal Titus tahun 70, Raja Adrian datang sesudah berapa tahun menghancurkan kota-kota dan mereka semua terpencar ke seluruh dunia, termasuk ada yang sampai ke Indonesia. Ya, ada orang bilang bahwa suku yang di Pulau Kesar, ya di Pulau Kesar itu yang dekat Maluku Selatan itu ada banyak orang Yahudi yang datang ke sana pada waktu itu. Ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Akhirnya rajanya bilang kalau mereka tidak mau datang, tidak apa-apa. Pesuruh pengawal pergi sekarang ke jalan-jalan, ke pinggir-pinggir persimpangan, ke pasar, kemana saja. Orang baik, orang ini panggil mereka untuk datang ke pesta. Kenapa? Karena sudah disiapkan, termasuk tadi kita dengar sapi tambut sudah disembelih. Jangan bilang babi ya, mereka orang yang tidak. Jadi jangan bilang babi panggang sudah tidak ada, hanya sapi yang tambut. Ya, di sini kita lihat kalau orang Cina memang kalau nggak ada cunyuk nggak enak. Apa aja harus gitu. Nah kita lihat di sini. Akhirnya pergi bawa antar semua mereka. Ya. Ini berbicara tentang apa? Tentang bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain ini mulanya itu tidak mengenal siapa Tuhan. Mereka mencari dengan mereka nyari dengan segala macam agama, bentuk segala macam kepercayaan untuk mencari Tuhan. Tetapi mereka tidak menemukan siapa Tuhan karena Tuhan hanya pada waktu itu revealnya mulai dari orang Israel. Ingat, mulai dari orang Israel, bukan hanya untuk orang Israel. Karena waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Ia berkata apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita semua termasuk. Nah, di sini terbukti semua pesta sudah sediakan, ya, sudah luar biasa. Semua datang, ya. Yang dulu penuh dengan segala macam pemberontakan diterima raja. Wow, diampuni oleh raja, boleh datang semua. Ada yang jahat juga sudah diampuni. Yang miskin pun juga sudah, yang rambutnya keriting pun datang. Rambut Chinese punya datang. Segala bangsa datang di muka bumi itu. Diundang, ya. Nah, tapi pada waktu itu, ya, waktu kan biasanya raja tuh semua sudah datang, baru raja datang masuk kan. Ternyata matanya tertuju kepada satu orang. Semua pakai rapi, baju pesta, benar kan? Ada satu nih, mungkin karena apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia tidak pakai baju pesta. Berarti dia yang sudah diundang, sudah dipanggil, tetapi dia tidak menghargai sang raja. Akhirnya sang raja bilang begini, mari para pengawalku ambil orang ini dan buanglah dia. Dan buangnya bukan hanya keluar dari pesta. Saudara perhatikan ini, dibuang ke neraka yang dimaksudkan di sini. Karena disitulah terdapat, ya, ada ratap dan kertak gigi. Itu gambaran yang Tuhan Yesus selalu katakan, ratap dan kertak gigi itu adalah neraka. Dan Tuhan Yesus tutup dengan perkataan ini, sebab banyak yang dipanggil
dipanggil, sedikit yang dipilih. Wow. Banyak seluruh bangsa di muka bumi saat ini sedang dipanggil, termasuk kita. Apakah kita yang sudah dipanggil? Saudara ada di sini berarti sudah dipanggil. Tetapi dipilih itu adalah hal berikutnya lagi. Saudara, inilah yang perlu kita pelajari, mengapa Tuhan Yesus bisa memberikan satu perumpamaan yang tegas sekali, bahwa orang yang tidak pakai baju pesta ini dilemparkan ke neraka. Ya, di sini kita bisa belajar tentang pakaian. Apa yang dimaksudkan dengan pakaian itu, pakaian pesta. Kalau di dalam kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 8, Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi berbicara pakaian itu sebenarnya berbicara mengenai perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi di sini satu pelajaran yang kita akan pelajari adalah 3 hal, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hidupi dalam hidup kita, apa yang harus kita perlakukan di dalam hidup kita, supaya kita bisa memperoleh pakaian yang berarti perbuatan kita itu bisa menjadi yang dikehendaki, yang berkenan, diterima, layak untuk masuk perjamuan. Tadi yang saya baca itu di Wahyu tadi itu katakan bahwa pada waktu hari sesudah kedatangan Tuhan Yesus membawa orang-orang percaya untuk kembali ke sorga, dan dia akan kembali ke bumi untuk menjemput juga yang tertinggal pada masa penganiayaan. Ya, di situ dikatakan bahwa dia akan mengadakan satu perjamuan yang paling besar di dunia ini. Saudara mungkin pernah melihat pernikahannya Prince William, atau mungkin yang dulu-dulu mulai dari tahun 81 saya rasa, atau 80 ini ya, Prince Charles dengan Lady Di, besar sekali. Ratusan juta orang, sampai terakhir tuh miliar orang nonton. Ya, tapi di India juga ada pesta yang besar-besar. Orang-orang kaya India kalau pesta itu bisa sampai 7 hari sambil nari ini itu. Sampai gitu ya, mereka sampai begitu. Memang mereka senang pesta. Itu adalah custom dan kebanggaan mereka. Tetapi di sini ada satu pesta di mana dikatakan perjamuan anak domba Allah. Ya, adalah pesta yang bukan hanya satu bangsa, tapi segala bangsa di muka bumi ini akan bersama-sama dengan dia. Ya, secara rohani dikatakan pernikahannya juru selamat kita, Tuhan Yesus dengan gerejanya, kita sebagai mempelainya di dalam perjamuan itu, sehingga dia akan hidup bersama-sama dengan kita, layak, kita pun dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya akan bagikan ada 3 hal yang perlu, yang membuat kita bisa memakai
baju pesta itu, baju perbuatan yang baik itu. Orang selalu katakan begini, saya bisa berbuat baik dengan kemampuan saya, ya. Tetapi di Alkitab itu selalu katakan begini, berbuat baik itu memang harus bagian kita. Tetapi kalau Tuhan tidak berikan kita kemampuan untuk berbuat baik, kan manusia selalu cenderung untuk berbuat yang salah. Ya saudara, bisa ingat, manusia ini kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk berbuat baik yang berkenan di hadapannya, kita manusia, perbuatan baik kita, firman Tuhan katakan itu bagikan kain laraan, ya, kain kotor, ya. Jadi kita itu harus sadar bahwa kita berbuat baik itu karena sumbernya dari Tuhan. Saudara, amin kan? Kalau enggak, manusia sama seperti zamannya Nuh, firman Tuhan katakan selalu cenderung untuk berbuat yang jahat. Manusia itu hanya bisa mempunyai kemampuan untuk berbuat baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan itu karena Tuhan yang mampukan. Hari yang pertama, bagian pertama yang perlu kita bagikan ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana kita memperlakukan kasih karunia Tuhan itu. Ya, kan kita sudah tahu saat berita tentang Tuhan Yesus, anugerahnya, kebaikannya, ya, korbannya, tidak semua orang menerima, bukan? Bahkan ada yang menembak bagi yang memberitakan. Kita akhir-akhir ini dengar berita tentang Charlie Kirk. Dia selalu berbicara mengenai Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dibunuh. Ya, zamannya Tuhan Yesus, dia memberitakan anugerah. Orang-orang malah berteriak, salibkan dia. Begitupun dengan Rasul Paulus dan murid-murid yang lain. Memang manusia kecenderungan hati itu selalu mau memberontak Tuhan. Kita semua kalau bukan Tuhan yang menarik, Tuhan yang mengubah, selalu ada pemberontakan di dalam hidup kita. Perhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dari kecil aja kalau kita ngomong tentang Tuhan, dia sudah bisa kayak melawan kita. Itu sudah ada itu. Itu nature. Kenapa? Manusia lahir dari dosa dan selalu hidup dalam dosa. Perhatikan itu. Kalau bukan Tuhan yang mengubah, manusia itu lahir, genetiknya itu sudah ada benih dosa. Saudara perhatikan, kalau saudara menanam satu benih yang sudah ada durinya, pasti satu waktu dia muncul ada durinya, bukan? Benar kan? Nah, manusia semua, kalau bukan Tuhan yang mengubah, manusia itu akan hidup di dalam perlawanan terhadap Tuhan. Kalau saudara baca di Roma 3, Rasul Paulus katakan bahwa semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah memberontak, sudah berbuat jahat, sudah melawan Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Itu apa? Dan disinilah bagaimana kita ini untuk bisa memiliki pakaian pesta. Berarti perbuatan yang baik, benar dan berkenan hanya satu. Kita yang mulai. Yang pertama kita harus baca di Yohanes 1 ayat 17. Ya, Yohanes 1 ayat 17. Dari 16, karena dari kepenuhannya, yaitu Yesus Kristus, kita semua telah menerima
kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus, Yesus Kristus. Jadi Musa itu datang membawa hukum Taurat. Ingatlah, salah satu hukum yang tercatat dalam segala bangsa di muka bumi ini dimulai dari hukum Tauratnya Tuhan, ya, oleh Musa. Tetapi Tuhan Yesus datang, dia membawa kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana kita memperlakukan kasih karunia di dalam hidup kita akan menentukan kemampuan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saudara-saudara bilang, oh orang itu berbuat baik dari luar, ya, tapi belum tentu apa yang ada di dalam hatinya. Saudara sudah pernah tahu ada orang yang bagi-bagi uang ke orang miskin. Saudara tahu tujuannya untuk apa? Supaya dia secara politik kelihatan baik, secara masyarakat dia kelihatan orang dermawan, atau kalau untuk di hadapan Tuhan supaya dia bisa beli sorga. Ya, itu di mata Tuhan itu tidak berkenan. Banyak orang memberi, tetapi tujuan hatinya, niat hatinya, atau motivasi hatinya tidak ada yang tahu. Tapi yang tahu itu hanya Tuhan. Oleh karena itu sekarang ini bagaimana kita bisa hidup baik dan benar di hadapan Tuhan hanya satu. Mulai dengan satu ini, yaitu bagaimana kuasa kasih karunia itu bisa mengubah hidup kita. Ingat, grace, bahasa Inggris kasih karunia itu grace. Grace itu berarti kita yang tidak layak itu dilayakkan artinya. Ya, grace itu yang tidak layak dilayakkan. Saudara tahu mercy, ada yang tahu artinya? Ya, pengampunan. Ya, mercy. Ya, artinya begini. Seharusnya kita dihukum, tapi tidak dihukum. Itu artinya mercy. Ya. Nah, saudara perhatikan bahwa ada orang yang bilang, oh saya orang Kristen, saya terima kasih karunia itu. Enggak, tapi belum tentu dia hidupnya itu berubah. Orang yang menerima sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan Yesus, pengampunan itu akan berubah selamanya. Kalau dia menerima sungguh-sungguh. Ya, pernah saudara ngerti tentang kata gerasi yang di Indonesia dipakai pada waktu 17 Agustus, presiden punya hak untuk memberikan apa? Pengampunan. Ya, itu kebanyakan orang-orang di Nusa Kambangan, bukan? Ya. Nah, itu bukan berarti dia tidak bersalah. Ya, dia bersalah, tapi dia diberikan pengampunan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana setiap hari hidup kita itu di bawah kuasa kasih karunia yang tadi melimpah-limpah dari Tuhan Yesus itu, atau kita itu mau berjalan menurut kemauan kita sendiri. Kita penting sekali. Kasih karunia adalah kuasa untuk membuat kita menang atas dosa. Kalau kita mau berubah, ya, kita mau berubah, kuasanya itu yang lebih dulu harus dimatikan di dalam hidup kita. Karena kalau tidak, maka dia akan muncul lagi. Saudara pernah punya garden, bukan? Kalau pohon potong, tapi kalau akarnya tidak dicabut, tumbuh lagi.
Mungkin saat ini ada orang yang ditangkap karena jual narkoba atau apa, dimasukin penjara. Mungkin pada waktu dia bilang tobat, benar gak? Tapi sudah di dalam, enak, lupa diri, mulai lagi kan keluar. Karena di survei di Australia, orang-orang yang pedagang drug itu, narkoba itu, 90% mereka akan berdagang lagi atau kembali lagi ke tempat yang sama. Bahkan lebih pintar, karena di penjara, dia di sekolah, di universitas, perdagangan di situ, belajar dari situ. Iya, karena dia belajar dan networknya mulai gede kan di situ. Oleh karena itu, kuasa untuk kita bisa merubah dan hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan hanya satu, ini pertama ini dimulai. Bagaimana kita memperlakukan apa yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kasih karunia yang begitu luar biasa, yang memberikannya itu karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Tujuannya untuk apa? Supaya dosa kita dihapus dan kita memiliki kuasa untuk menang atas dosa setiap hari dalam hidup kita. Amin. Rindu untuk tidak dibuang waktu sudah di pintu gerbang sorga, terus senang-senang gitu, ikut nyanyi, yang lain nyanyi, ikut nyanyi, tapi harus ikut nyanyi. Kenapa? Oh, kenapa saya? Mereka bilang itu aslinya ke gereja sudah. Habis itu, kenapa? Itu kalau saatnya ibadah dia kelihatan kayak malaikat hari Minggu, tapi hari Senin sampai Sabtu tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Benar kan? Kita ketemukan begitu kan banyak orang di muka bumi yang mengaku Kristen. Saudara belum tahu, kalau kita di Timur itu sudah tahu. Bapak penatua ini hari Minggu pakai baju putih ke gereja. Ya, kayak malaikat. Tapi hari Senin kita tidak tahu. Baru pulang dari gereja aja sudah singgah di tempat mabuk-mabuk, sudah bisa mulai bermasalah lagi di situ. Ya, berarti itu hanya agama. Jangan sampai kita ini agamawi saja. Dan yang kedua, bagaimana kita memiliki, bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan. Saya ingin bagi sedikit tentang 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3. Yes. Ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil Timotius, karena neneknya bernama Louis, ya, yang ini mengerti, jadi dia dididik oleh neneknya bernama Louis itu. Ya, sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepada. Ingat loh, kitab suci itu memberi hikmat kepada kita. Dan menuntun engkau pada keselamatan. Menuntun firman Tuhan itu, menuntun kitab suci itu, menuntun Timotius kepada keselamatan dan iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan itu memang tujuannya adalah menuntun orang kepada keselamatan dan kepada pengenalan akan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 6, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kitab suci ini, jangan dengar itu orang Islam yang bilang, oh Alkitab itu sudah dikorok, ya, sudah dirubah terjemahkannya. Memang benar, aslinya bahasa Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa, ya,
di dalam bahasa Ibrani dan bahasa bagian beberapa tertentu bahasa Aram. Ya, tetapi kalau semua perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Greek karena pada waktu itu yang berkuasa adalah pengaruhnya Helenik, kerajaan orang Greek. Jadi bahasanya sebelum Tuhan Yesus itu orang sudah berbahasa ini. Sama sekarang kan anak-anak di Indonesia, anak-anak orang kaya sudah pintar bahasa Inggris. Benar kan? Kita ngomong sama mereka bahasa Inggris itu anak kecil-kecil. Kenapa? Karena sekolah Inggris di mana-mana, sekolah internasional di mana-mana, bukan? Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa jangan sampai kita dipengaruhi, oh Alkitab itu sudah ini, Alkitab ini asli. Meskipun ini terjemahkan, tidak ada perubahan dari masa Musa menulisnya sampai Injil Yohanes yang terakhir dan surat-surat itu semua termasuk Wahyu itu pun semuanya itu jaraknya 1500 tahun. Tetapi semuanya punya tujuan, yaitu membawa orang untuk mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan. Itu intinya. Ya, dalam soal perbuatan baik itu hal kedua dan ketiga, tetapi yang inti utama orang-orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang di sini kita lihat bahwa untuk apa? Mengajar. Kita boleh belajar sekarang ini karena firman Tuhan. Kita mengajar anak untuk menyatakan kesalahan. Hanya satu yang punya kemampuan untuk membuat kita itu tahu kesalahan kita, mana benar, mana salah, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan di dalam hidup kita itu? Sekarang kita tanya, bagaimana kita bisa berbuat baik kalau kita tidak tahu mana yang baik, mana yang salah itu? Kita harus tahu, kita harus mempelajarinya. Dan firman Tuhan ini tercatat untuk kita pelajari. Sejak COVID sampai sekarang ada kenaikan jumlah Alkitab yang terjual di muka bumi ini. Ya, setiap tahun dulu sekitar 10 juta, sekarang bisa sampai 15 juta per tahun Alkitab terjual. Tetap loh, Alkitab masih tetap number one best seller. Ya, bukan buku apapun, best seller tiap tahun. Dan sekarang khususnya di Inggris banyak orang mulai membaca Alkitab kembali karena mereka yang mula-mula menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, namanya King James Version itu, ya. Jadi sekarang mulai tiap hari izinkan Tuhan itu berbicara dalam hidup kita melalui apa yang Dia sudah catat di sini. Ya, jangan sampai kita bilang enggak. Bagaimana kita bisa mengetahui itu peraturan pajak kalau kita tidak membacanya? Benar nggak? Kalau pajak kebanyakan kita, kalau kena pajak pasti kita akan baca, bukan? Kita harus baca firman Tuhan karena ini membawa kehidupan dalam hidup kita. Siapa di sini yang rindu bilang meskipun hanya berapa ayat tapi saya mau belajar? Amin. Berguna untuk kita. Berguna. Kalau tidak ada Alkitab, kita tidak ada moral standar. Siapa Tuhan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita perlu. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus katakan Roh Kudus ya datang tinggal dalam hidup orang percaya. Roh Kudus datang untuk menuntun orang percaya. Roh Kudus datang untuk menginsafkan orang percaya. Roh Kudus datang untuk memberikan memberitahukan apa yang ada di depan. Roh Kudus begitu. Roh Kudus luar biasa sekali. Nah, bagaimana
kita memperlakukan Roh Kudus. Ini yang kebanyakan orang Kristen memperlakukan Roh Kudus. Ya, saya selalu katakan Roh Kudus adalah Roh Bapa, Roh Allah yang Maha Kuasa. Pada waktu penciptaan alam semesta ini, Dia ada bersama-sama dengan Bapa. Amin. Bagaimana kita bisa kenal Bapa kalau tanpa Roh Kudus? Firman Tuhan katakan Roh Kudus. Bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus di dalam hidup kita? Kebanyakan orang Kristen, dia mau pergi kemana, katakanlah ini satu contoh, mau bikin apa, dalam apa, mau kawin dengan siapa, dia pilih sendiri, habis baru dia bilang Tuhan berkati aku. Kebanyakan begitu kan? Sudah rencana, sudah beli tiket semua, mau pergi holiday, baru bilang Roh Kudus sertai aku. Itu namanya, kalau standar Tuhan, itu namanya kurang ajar. Kita sama orang tua kita aja, kalau kita sudah beli tiket, sudah apa, baru orang, papa mama saya mau pergi, sakit hati orang tua. Benar kan? Berapa anak, berapa ibu-ibu datang ke saya nangis sama ibu saya, sama ibu, anak saya sudah mau menikah, sudah kirim undangan mau menikah, tanpa kasih tahu kenapa dengan siapa juga kita nggak tahu. Coba bayangkan, kurang ajar nggak namanya sama saya. Kita yang kuno-kuno ini pasti sakit hati. Benar kan? Ada yang kayak gitu. Nah, kita harus belajar kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan. Bahkan doa kita pun, Roh Kudus itu tahu apa yang ada di hati Bapa, sehingga dia bisa pakai kata-kata untuk kita bisa doa sampai ke Dia. Oh, luar biasa sekali kalau kita memperlakukan Dia dengan benar, maka hidup kita akan memperoleh kemenangan, kekuatan. Karena Roh Kudus tidak mau membawa kita untuk menjadi celaka. Roh Kudus membawa kita pada damai sejahtera, membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada Tuhan, membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Ingat, religion itu kadang-kadang hanya upacara. Banyak orang yang datang upacara ini, upacara, tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk tinggal bersama kita, untuk menuntun hidup kita. Jangan sekali kemauan kita, baru kita tinggal minta Tuhan dengan doa tiap hari untuk supaya Roh Kudus atur. Tidak akan. Roh Kudus itu bukan kita punya satpam, ya, atau sekretaris kita, bukan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Kita yang harus tunduk kepada Dia. Amin. Ingat, kalau kita tunduk, Dia akan menentukan yang baik dan betul. Berapa banyak orang dalam hidup ini melakukan kesalahan, baru sesudah itu menyesal dan bilang, Roh Kudus, kenapa engkau tidak menyertai aku? Ya, benar nggak? Dan Roh Kudus bilang dari pertama, mintalah. Ya toh? Ya toh, sudah mau. Itu ada orang datang bilang ini, beli ini, investasi ini tanpa tanya Roh Kudus langsung. Benar nggak? Habis itu sudah rugi baru menyesal. Baru kasih salah Tuhan lagi, ada yang gitu. Memang manusia suka cari kesalahan orang lain. Biasa kan? Ya, suami kalau ditanya sama Tuhan, dia bilang itu istri. Ya, istri bilang itu ular. Ya, benar kan? Ular, ada anak Hawa di sana. Hari ini, saya hanya rindu agar kita adalah pribadi yang bukan saja dipanggil, tetapi kita pun dipilih untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Kita mau semua, amin? Ada yang masih belum mau. Saya lihat ada yang masih belum mau. Memang benar-benar mau begitu, silakan. Enggak ada. Saya tentu gembala aja, gak mau. Saya
tidak mau. Karena saya sebenarnya Ibu Ruth itu sakit ya, sudah berapa hari ini kena flu, namanya orang flu. Saya bilang bisa nggak saya pergi sendiri aja sharing. Dia bilang saya ikut untuk mendukung. Padahal sakit. Kenapa? Dia cinta sama saudara-saudara di sini. Dia nggak mau ini kayak ini ya. Gak apa-apa. Kita hidup ini, kalau saya katakan kalau hidup itu tidak benar dari Ibu Ruth, gimana saya bisa ngajak orang lain? Benar kan? Benar nggak? Iya. Saya harus menjadi teladan untuk bapak-bapak di sini. Bagaimana memperlakukan istri? Benar kan? Ya. Gimana Pak? Bagaimana? Kunci pertama harus nomor satu, apapun balik kepada satu kata, love. Semua cover itu semua cover. Ya, waktu ada seminar saya ditanya orang cinta masalah ini masalah, saya bilang kalau ada kasih semuanya beres. Benar nggak? Karena kalau nggak ada kasih apa aja cari salah sini sana sini, benar sana benar sini. Tapi kalau kasih menutupi segala sesuatu. Oh, Cincin dengar itu ya, Cincin. Oke. Mari kita hari ini bagaimana sekarang kita. Saya rindu agar kita sebenarnya firman Tuhan kata kita ini Gentiles. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang Israel. Tapi kita sekarang Tuhan sudah membuka pintu surga untuk kita. Kita sudah diundang untuk masuk. Biarlah kita masuk bukan dengan asal-asalan, bukan semau gue. Ingat, Tuhan itu punya standar. Ya, Tuhan itu punya standar. Standar kekudusan. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai, oh ya Tuhan Yesus penuh dengan kasih, seenaknya aja. Jangan main-main. Dan saya hanya ingatkan, jangan main-main dengan keselamatan kehidupan kekal. Kita bisa orang berjudi dengan segala macam, tapi jangan sekali-sekali berjudi dengan apa? Don't gamble artinya jangan main-main dengan kasih karunia. Kenapa? Manusia ini hebat-hebat gimana? Pak Roni gagah-gagah begini. Benar nggak? Kita tuh misalnya deh. Saya ada anak namanya Sherly. Itu mereka dari muda ikut kita, cuma nggak di gereja sini. Dia punya suami umur 59, operasi hari Selasa yang lalu di Saint Hospital yang di Warangga, operasi jantung bypass. Ya, bypass. Sekarang baik karena profesor yang itu bagus. Tapi kemarin berapa hari yang lalu dia bilang begini, saya kan suka teleponnya, dia nggak bisa datang karena nggak bawa flu ke dia. Saya bilang begini, gimana keadaanmu? Oh, apa yang Om Sam ajarkan itu baik sekali. Saya ini habis operasi, mobil kamu nggak bisa. Sorry ngomong ya dia. Kata itu ngerti ya. Mau kencing nggak bisa. Kamu ini gimana? Saya ingat berdoa. Saya bilang, Roh Kudus tuh tolong saya. Tahu-tahu bisa lancar semua. Jadi jangan pikir bahwa Roh Kudus yang kita ini itu hanya berbicara bersalah besar. Firman Tuhan kata rambut kita pun dia diperbedakan. Amin. Itulah kita punya hasil. Dan baru dia berhabis kencing lagi, tahu datang lagi suster bawa botol, tolong kencing ini mau diperiksa. Wah, benar nggak? Oke, dia berdoa lagi bisa kencing. Luar biasa, ini memang nggak cocok ngomong di sini. Tapi ini real, kita semua real dan ini benar kan? Kita jangan pikir ini barang ini. Coba 1 hari, 2 hari
Amin. Penyerahan itu berarti kita katakan, Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Engkau yang berdaulat. Apakah kita sudah berserah atau kita selama ini jadi raja atas hidup kita sendiri? Ingat, Tuhan yang tahu. Banyak orang Kristen yang sebenarnya dia hanya pakai Tuhan pada waktu dia membutuh. Kalau enggak, dia yang menjadi Tuhannya sendiri, rajanya sendiri. Sebagai orang-orang yang Tuhan ingin rendah hati, katakan kepada Tuhan, aku mau untuk apa? Untuk berserah. Mari kita berdoa. Sesudah itu saya panggil Sarija untuk datang berdoa persembahan. Bapak Surgawi, kami benar-benar mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh dipanggil, diundang, bahkan diterima di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Karena Engkau yang bermurah hati atas hidup kami. Kami mau belajar, Tuhan, untuk setiap hari ada di dalam jalan-Mu, Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi anggota gereja saja, tapi lebih utama kami benar-benar berserah dan mengenal Engkau lebih dalam. Kami tidak sempurna, Tuhan, tetapi hati kami mau diberikan untuk-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah hari ini setiap kami boleh menempatkan Engkau yang pertama adalah kasih karunia-Mu, firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus. Kami menempatkan di tempat yang baik, yang utama dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati kami, dan tidak ada yang dapat menuntun kami seperti Engkau yang menuntun kami. Oleh karena itu hari ini kami mohon Engkau tuntun kami. Dan anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Katakan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peringatan-Mu. Roh Kudus, terima kasih karena tanpa Engkau kami tidak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki kesadaran. Dan hari ini kami mau Engkau yang menuntun hidup kami, memimpin kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah diangkat dari kami kesombongan, tapi taruhlah dengan hati yang baru, roh yang baru, agar hidup kami hanya untuk-Mu saja. Meskipun yang lain kami butuhkan, itu akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.